Kenapa disebut hadis Jibril? Karena malaikat Jibril itu menyamar menjadi seorang yang berpakaian putih semuanya, kemudian mendatangi Rasulullah dan menempelkan begini posisi duduknya itu. Nah, antara apa ini, lutut dia dengan lutut Rasulullah itu saling bertempelan begitu, dan bertanya tentang 3 perihal tadi. Nah, ini yang sesuai dengan diucapkan Ustaz Zaid bahwa kita itu ketika beragama harus bermadhab kan ya. Di dalam madhab fikih kita mengikuti salah satu dari 4 imam madhab, Imam Syafi'i. Dan dalam madhab akidah atau kalam ilmu kalam kita menganut Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, salah satu dari itu. Dan yang tasawuf, kalau tasawuf ini Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Nah, itu kenapa kita bermadhab itu kenapa? Supaya lebih mudah di dalam beragama. Untuk persoalan duniawiyah saja, kita itu ikut orang, ikut ahli. Misalnya ketika kamu sakit ya, kamu mengunjungi dokter, ataukah kamu membaca buku kedokteran? Nah, kalau ada pernyataan begini, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu jargon hanya untuk orang-orang yang ahli. Coba perhatikan ya. Sama halnya ketika kita itu sakit ya, mari kita kembali ke dokter atau kembali ke buku kedokteran yang benar. Coba direnungkan itu. Kalau kita bisa mengakses sendiri buku kedokteran, ya silakan. Tetapi kalau tidak bisa ya baliknya ke dokter. Ikut apa kata dokter. Begitu pula ketika kamu dalam masalah agama ada persoalan yang tidak bisa kamu selesaikan, maka kamu jangan langsung kembali Al-Quran dan Sunnah. Bisa tersesat sendiri kan. Bisa dipahami ya. Makanya itu harus dipegang hati-hati. Jargon itu hanya diperuntukkan orang-orang yang memang sudah bisa mengakses Al-Quran dan Sunnah secara mandiri. Nah, sementara kita sebagai orang awam itu harus sadar diri. Batas kemampuan kita itu di mana? Kalau kita langsung merujuk Al-Quran dan Sunnah tidak bisa. Al-Quran dan Sunnah itu bentuknya bahasa Arab yang terkadang mustarakul lafzi. Maknanya itu sulit ditebak kalau kita tidak paham. Jangankan bahasa Arab, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, seringkali kita salah dalam memahami atau kurang tepat di dalam memahami. Saya contohkan sederhana ya. Ketika kamu menjumpai pernyataan saya tidak mau makan, saya tanya ya, masing-masing, Mas, misalnya Mas siapa ini? Mas Wildan, apa yang kamu maknai dari kata pernyataan saya tidak mau makan? Coba. Tindakan untuk menolak makan. Saya tidak mau makan, alasannya kenapa? Coba sebutkan salah satu saja alasan. Kenyang. Pandu kenyang. Kamu? Diet bisa. Bad mood. Apa? Bosan. Ini banyak kemungkinan. Atau mungkin dia tidak mau makan kalau tidak ditemani sayang. Atau dia tidak mau makan kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari pernyataan saya tidak mau makan. Sementara di dalam Quran itu banyak yang seperti itu. Banyak dan tersedia begitu banyak kemungkinan makna yang terdapat di dalam sebuah lafaznya. Makanya saya membawa satu risalah ininya sebetulnya, buku. Dulu pernah saya baca dan alhamdulillah kata tentang Allah madhabiyah atau bid'atin tuhadithu syariat al-islamiyah. Jadi ini kitab karya Dr. Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Damaskus Syria ya.
Syria itu wafatnya mengenaskan, dibom. Tahu ceritanya ya? Ketika mengkaji tafsir di masjid, kemudian itu di hari Kamis kalau tidak salah, kalau malam Jumat, kalau tidak hari Jumat, hari malam Jumat, yaitu dibom beliau dan meninggal di tempat, dibayangkan ya, di satu majelis mulia. Kemudian beliau mengajar tafsir, mengajar kebaikan ya, dan meninggal. Ini ada yang bawa bom nggak? Jangan ya, ini sekarang hari Sabtu ini jangan. Hari Kalau Jumat gimana? ini malaikatnya lagi ini ya, lagi weekend, malam mingguan, jangan diledakkan sekarang. Jumat pun gimana? Beliau menulis kitab ini, Al-Madhabiyah ini, dalam rangka untuk mengcounter, bahasanya mengcounter. Apa bahasa Indonesia mengcounter itu? Mengimbangi narasi. Ya, mengimbangi narasi dari sebuah lembaran-lembaran yang ketika di tahun 70-an itu banyak beredar di Masjidil Haram. Dan isi selembaran itu mengajak untuk kita itu tidak bermadhab. Nah, nama salah satu bahasanya redaktur atau penulis selebaran itu adalah salah satunya ada nama Al-Khadanji. Al-Khadanji itu yang menulis mengajak supaya umat Islam ketika itu tidak usah bermadhab dan langsung ke Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, itu sehingga ditulislah buku Al-Madhabiyah ini. Salah satu yang saya ingat yang ketika beliau mengcounter, memberi alasan mengapa kita harus bermadhab, yaitu ada ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, artinya fas'alu ahlul ilmi. Ahlul dzikri itu sama dengan ahlul ilmi. Kalau kamu tidak tahu persoalan, maka tanyalah ahlul ilmi, orang yang memang ahli di bidang ilmu itu. In kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu ya tanya gitu. Kalau persoalan yang sifatnya duniawi, persoalan fisika ini ya tanyakan ahlinya. Begitu pula ketika persoalan agama ini ya tanya ke ahlinya. Nah, itu kata beliau ya. Itu ayat yang menjelaskan bahwa kita itu harus bermadhab, ikut untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau sangat tegas menolak ajakan untuk langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau pernah berdebat dengan Syekh Albani ya. Syekh Albani kalau kalian dengar itu mungkin beliau itu ulamanya para Salafi dan Wahabi itu. Syekh Albani beliau berdebat dengan Syekh Buti sampai itu ada rekamannya, dan rekaman itu tersebar tanpa sepengetahuan Syekh Buti. Makanya Syekh Albani itu sangat murka atau marah dengan Syekh Buti. Kenapa? Seolah-olah itu sengaja menjebak, kemudian ditunjukkan kelemahan atau aibnya, dipublish begitu, sehingga Syekh Albani itu begitu marah kepada Syekh Buti. Bahkan sampai muridnya Syekh Albani itu sampai menyupah serapah kata-katanya di dalam karya-karyanya ketika membahas tentang Syekh Al-Buti dari Damaskus itu. Nah, itu sedikit kisah mengenai kenapa kita harus bermadzhab. Mungkin di lain waktu saya akan membedah ya beberapa argumen tentang kenapa kita harus bermadzhab itu yang ada di dalam kitab Al-Madhabiyah. Tidak begitu tebal sih, ini hanya berapa puluh halaman, 200-an lah, 190 sampai 200. Ini saya fotokopi sendiri. Saya yang termasuk yang aliran ini ya, boleh PDF cetak gitu.
Tapi saya berusaha ini dulu. Kadang saya itu berusaha mencari dulu di toko-toko buku, di toko kitab di sekitar Jogja. Kalau memang betul-betul tidak ada, ya udah saya terpaksa fotokopi. Termasuk yang Al-Madhaniyah ini nggak ada. Ada itu ya di luar negeri bukunya ini, di Mesir katanya. Al-Mabadi'ul Ashraf li ilmi tasawuf. Jadi ini setiap kita belajar tentang satu ilmu ya, ilmu apapun itu kita harus mempelajari ini dulu lah. Supaya apa? Kedepannya ketika kita mengkaji ilmu tersebut, ilmu tersebut, maka kita paham definisi ilmu itu, kemudian ruang lingkup kajiannya, maudhu, temanya itu apa aja, objek kajiannya, kemudian manfaat kajiannya. Nomor 3 itu at-tamrat ya. Inna mabadi'a kulla fannin 'ashr. Jadi sesungguhnya apa namanya mabadi, prinsip setiap fan itu ada 10 hal ya. Yang pertama al-haddu wal maudhu wa thumma at-tamrat. Had itu batas, itu sebetulnya batasan. Jadi kenapa definisi itu disebut had? Karena dia membatasi apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Kamu bisa mendefinisikan sesuatu, itu artinya telah membatasi kata-kata yang yang seharusnya mendefinisikan hal tersebut dan mengeluarkan atau tidak memasukkan kata-kata yang tidak bisa mendefinisikan hal tersebut. Sebenarnya gitu kan, had itu. Nah, definisi bagaimana kamu mendefinisikan ilmu itu, atau kalau di sini bagaimana para ahli mendefinisikan tentang ilmu tasawuf itu. Kemudian ada al-maudhu, ruang lingkup kajian atau tema, apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut itu. Sebetulnya ini tidak terbatas kepada ilmu tasawuf saja ya. Ilmu kalam, ilmu fikih, hatta ilmu-ilmu yang sifatnya yang umum, katakanlah fisika ya, atau kimia atau sejarah. Misalnya fisika, nanti didefinisikan bagaimana para ahli itu mendefinisikan tentang dia secara etimologi, kemudian secara epistemologi atau dan lain sebagainya. Dan ruang lingkup kajiannya, yang dikaji di dalam fisika itu apa aja. Nah, kemudian manfaat kajian itu pasti ada. Manfaat ketika kita mempelajari ilmu nantinya itu apa? Nah, itu at-tamrat. Yang keempat, wanisbatuhu, perbandingan, nisbat dan hubungannya dengan ilmu lain. Ketika kamu tahu satu ilmu, kekhasan atau keistimewaan satu ilmu, itu kamu bisa mendefinisikan ilmu tersebut, kemudian kamu bisa mengetahui ilmu lain itu melalui ilmu tersebut. Orang kalau sudah mendalami satu ilmu itu untuk memahami yang lain itu mudah ya. Nah, kemudian keistimewaan wafatuhu wal wadi, dan peletak ilmu. Peletak ilmu kayak founding fathernya siapa gitu, yang mengkodifikasi, mengumpulkan ilmu yang kemudian dia dikenal sebagai peletaknya. Nah, ini perlu diketahui. Penamaan ilmunya wal ismu. Dia kenapa kok dinamai ilmu tasawuf itu? Secara bahasa kenapa kok dinamai ilmu tasawuf? Kemudian maknanya apa? Kemudian wal istimdad, kemudian sumber pengambilan kajian. Sumber pengajian yang nomor 8 itu sumber pengambilan kajian. Jadi ilmu tersebut itu bersandar kepada apa? Kalau tasawuf pastinya kita jelas ya tahu bahwa itu pasti tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan yang selanjutnya hukum syar'i, bagaimana hukum mempelajari ilmu tersebut, itu penting.
masailu masalah-masalah yang dikaji wal ba'du bil ba'di iktafat. Yang terakhir, waman daral jami'ah haza syarafah. Barang siapa menguasai semuanya maka ia akan meraih kemuliaan. Maksudnya kemuliaan itu juga bisa diartikan ini, kebakaran, pakar. Pasti dia menjadi orang yang pakar kalau sudah mempelajari 10 hal ini yang berkaitan dengan satu fan ilmu tertentu. Nah, makanya kita perlu mempelajari satu persatu ya. Definisi hak Sayyid Murtado Az-Zabidi ini mendefinisikan dari kata tasawuf itu, menjelaskan bahwa tathhirul batin wa zahir, membesirkan hal yang sifatnya batiniyah dan zahir yang jelas yang tampak, minal athar al khafiyah, dari dosa-dosa yang terselubung, yang tersembunyi, wal jaliyah, maupun yang tampak, min awailit tasawuf. Nah, hal tersebut merupakan adalah awal dari tasawuf. Itu definisi dari salah satu pakar yang saya kemukakan di sini ya. Atau juga ada dari Ahmad Zarruq. Ini ulama dari Sufi dari Maroko, Maghrib. At-tasawuf ilmun qusida li islahil qulub wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwahu. At-tasawuf itu apa? Ilmu itu dimaksudkan untuk islahil qulub, membersihkan, memperbagus islahnya hati, wa ifradiha, dan menyendirikannya hati tersebut hanya untuk Allah. Nah, kalau kita kumpulkan misalnya definisi-definisi tasawuf itu dari berbagai para ulama, sebetulnya ada pada 2 hal ini, yaitu sidqut tawajjuh ilallah, bagaimana kita itu berinteraksi dengan Allah secara benar, dan wa husnul khuluqi ma'al khalqi, dan berperilaku antar sesama manusia itu secara baik. Makanya semua misalnya para ulama yang mendefinisikan tentang ilmu tasawuf itu, kalau kita peras intinya ada di 2 hal ini. Maka kita tidak bisa melepaskan bagaimana cara mempelajari interaksi kita baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Itu tentang hak ya, definisi. Sebenarnya kalau kita cari definisi yang lebih banyak, itu banyak bisa kita jumpai tentang bagaimana mereka mendefinisikan tasawuf. Tapi kan ya, buat apa panjang-panjang itu, tapi kita sudah tahu maksudnya ya, intinya ada di 2 hal ini. Waduh, itu kok jadi rusak itu di atas itu. Laptopnya. Enggak kebaca. Saya sebetulnya ini kutipan dari Imam Malik ini ya. Ada makalah begini. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Orang yang hanya apa tadi pertamanya? Saya tuliskan aja biar tidak luar. Yang pertama saya sebut tafaqqah ya. Man tafaqqaha. Tafaqquh fiddin. Tafaqquh. Apa ya, Pak? Tafaqquh. Tafaqquh ya, Pak. Tafaqquh. Heeh. Jeneng. Mbok. Terus. Kira belajar. Orang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, takut kebalik ini sebetulnya. Yang pertama itu tazam itu sindik. Orang hanya belajar tasawuf saja. Tasawwafa. Yang dulu tasawwafa walam yatafaqqa.
faqad tazandaqa. Zindik, orang hanya belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, dia zindik. Yang kedua kebalikannya, man tafaqqaha walam yatasawwa faqad fasik. Nah, yang betul itu mengumpulkan keduanya, belajar dua-duanya. Wala jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Oh ya. Kelihatan ya? Yang pertama titik tekannya, Muslimat. dia tidak belajar fikih, tapi hanya belajar tasawuf saja, atau belajar tasawuf belajar fikih saja tapi tidak belajar tasawuf. Yang betul jamaah bainahuma, Zindik dong. belajar dua-duanya.